City 4-0 Liverpool. Gue tahu meskipun udah nggak merubah keadaan dan fakta bahwa Liverpool sudah juara Liga Inggris musim 2019-2020. Jadi mau itu City ngebobol Liverpool 100-0 kayak tetep aja yang juara Liverpool. Tapi nggak apa-apa, tetep aja gue seneng. Wah gitu, ngerti nggak lu? Jadi, waduh, karena tuh dari cara mainnya tuh kelihatan enak banget ditonton, bagus banget. Kedua tim menerapkan perubahan-perubahan taktik yang menurut gua menarik untuk kita bahas bareng-bareng karena sebentar lagi gua akan ngebahas kira-kira sebenarnya apa sih yang terjadi di laga semalam antara City versus Liverpool. Kenapa kemenangannya bisa 4-0 dan buat lulu juga yang nanyain ke gua, "Bang nggak bikin prediksi City Liverpool?" Ya bro, jujur lah bro, udah nggak ada apa ya, udah lagi nggak ada target untuk mengejar juara IPL, jadi gue kayak ada mending gue bikin reviewnya aja kali ya, lebih seru gitu karena kan kedua tim pasti juga akan jaga gengsi. Satu, Liverpool sebagai juara Liga Inggris yang baru ngelawan City sebagai bekas ex juara Liga Inggris, otomatis kedua tim ini nggak pengen menyerah satu sama lain di hadapan lawan masing-masing. Dan sebentar lagi gue akan ngebahas kira-kira sebenarnya apa yang terjadi. Tapi sebelum itu nih, gue mau ngasih sedikit, bisa dibilang sedikit iklan ya. Jadi, kalau lu bisa lihat di layar, ini gue lagi ikut kompetisi K-pop dance cover. Mungkin beberapa dari lu yang follow gue di Instagram tahu kalau gue selain suka bola, gue juga suka dance cover. Dan gue lagi ikut kompetisi. Kebetulan gue juga punya second channel YouTube. Jadi ceritanya gini, semenjak pandemi corona kemarin kan bola nggak ada. Dan kebetulan gue juga, ya ngapain nih, nggak bisa bikin apa-apa. Ya udahlah, gue bikin K-pop reaction aja gitu kan di channel gue yang satunya. Nah, tapi gue bukannya nyuruh lu buat subscribe, enggak. Gue nyuruh lu untuk ngevote aja. Ngevote di website yang udah tertera di layar ini. Dan juga kalau lu pengen ngevote tata caranya gimana sih bang, lu bisa lihat di kolom deskripsi. Caranya gimana tuh udah jelas banget. Jadi gue, ya bisa dibilang memohon bantuan dari lu semua untuk ngevote gue dan like gue. Caranya sebenarnya simple banget. Lu tinggal daftar di website itu, isi nama, email, sama password, udah selesai. Lu bisa ngevote gue, lu bisa nge-like gue. Oke? Thank you so much buat lu yang udah ngevote gue dan like gue. Thank you. Oke, langsung aja kita mulai ke video teknik analisis Manchester City 4-0 Liverpool. Check this out. Alright, kalau kita lihat dari laga semalam ya, mungkin kalau buat lu yang nonton juga sama-sama sepakat bahwa mayoritas gol-gol yang lahir dari Manchester City itu berawal dari blunder-blundernya para pemain Liverpool dan juga skema yang dipakai sama City itu yaitu skema counter attack. Dan kalau gue lihat memang mungkin ada beberapa dari lu yang ngomong bahwa Liverpool mainnya udah nggak sama seperti kayak sebelum mereka juara, atau mungkin Liverpool mainnya jelek gara-gara mereka masih dalam euforia. Ada benernya, meskipun menurut gue nggak bisa disalahkan sepenuhnya. Kenapa? Karena gini, otomatis lah dalam diri manusia itu ada yang namanya alam bawah sadar. Ketika lu punya target, lu akan naruh 101% di diri lu untuk bisa nyampe ke target itu. Dan itu yang dilakukan sama Liverpool di musim ini. Dan menurut gue, apa yang dilakukan Liverpool nggak salah juga, karena ketika mereka kalah di sini pun juga nggak akan merubah keadaan apapun. Dan menurut gue kalahnya bukan karena mereka kelihatan sengaja untuk kalah, enggak, tapi kelihatannya yang di alam bawah sadar bahwa banyak banget passing-passing yang error, akurasi passing mereka turun banget dibanding laga-laga yang sebelumnya. Dan menurut gua organisasi permainannya pun juga nggak seperti Liverpool yang biasanya. Wajar, kenapa? Karena kita juga nggak bisa mengharapkan sebuah tim itu konsisten selama 90 menit mainnya bagus dan satu musim ya mainnya bagus terus, enggak juga gitu. Oke, langsung aja kita ke taktikal analisisnya. Oke, seperti yang lu lihat di sini bahwa City menggunakan formasi 4-3-3 tanpa Aguero yang lagi cedera. Liverpool pun juga begitu menggunakan formasi 4-3-3 seperti biasanya. Jujur gue agak kaget. Kenapa? Karena mereka udah juara nih. Kalau gue jadi klub sih sebenarnya mencoba menurunkan beberapa pemain yang memang kurang mendapatkan menit bermain. Contoh kayak Takumi Minamino, atau mungkin ada beberapa pemain Liverpool yang muda-muda yang gue nggak tahu siapa namanya ya. Harusnya mereka dikasih kesempatan bermain, tapi ya itu pilihannya klub, ya terserah dia gitu kan. Dalam skema ball possession, kalau mau kita lihat ya, Man City bermain dengan 4-3-3, tapi ketika bola dikendalikan sama Liverpool, itu skemanya berubah menjadi 4-4-2. Sterling turun, Phil Foden juga turun agak ke tengah, sementara yang akan menjadi dua pemain City yang akan ngepres para pemain belakangnya Liverpool yaitu Gabriel Jesus dan juga Kevin De Bruyne. Dan skemanya mungkin kurang lebih seperti ini. Jadi Gabriel Jesus naik, De Bruyne juga naik, Sterling juga naik, Benjamin Mendy pun begitu, Rodrigo, Gundogan, Phil Foden itu akan naik.
Nah, seperti ini. Dan salah satu dari fullback ini akan mencoba lebih ke tengah tergantung dari pergerakan fullback lawan. Nah, kalau mungkin kenapa terlihat cukup efektif di laga kali ini, sebenarnya nggak juga, karena di 25 menit pertama, itu sebenarnya pemain City juga agak sedikit kewalahan dengan pressing-pressing yang diterapkan sama para pemain Liverpool. Cuman selepas 25 menit pertama, permainan udah bener-bener menjadi milik City. Maksudnya, bukan cuma dari segi penguasaan bola, tapi dari alur keseimbangan antara bertahan, transisi menyerang, dan lain sebagainya itu jauh lebih seimbang ketimbang di 25 menit pertama. Nah, kalau mungkin yang lu tanya, apa sih yang bikin formasi 4-4-2 defensifnya City ini jadi lebih efektif ketimbang mereka menggunakan formasi 4-3-3 pada saat mereka defense? Jadi gini, kita tahu kan Liverpool sangat-sangat memainkan alur permainan mereka itu dari sayap. Entah itu dari fullback mereka, Arnold maupun Robertson, dan juga Mohamed Salah dan juga Sadio Mane. Sementara Firmino lebih ke dalam untuk menerima bola entah dari Henderson, Wijnaldum, atau dari Fabinho. Seperti itu pola permainan dasar Liverpoolnya Jurgen Klopp. Nah, kenapa City menggunakan 4-4-2? Kalau lu ingat pertandingan antara City lawan Real Madrid, Pep juga pakai strategi yang sama. Ketika City harus defense, mereka menggunakan 4-4-2. Di situ Gabriel Jesus malah anehnya, yang lebih uniknya, Jesus disuruh jadi sayap, sementara waktu itu yang disuruh untuk naik nge-pressing itu Bernardo Silva dan juga Kevin De Bruyne. Jadi menurut gua disinilah sedikit banyak kecerdasan taktikal yang dimiliki sama Pep Guardiola. Nah, penerapannya di lapangan tuh seperti apa? Kalau misalkan skemanya kayak gitu, Sterling akan berhadapan dengan TAA, Mohamed Salah akan berhadapan dengan Benjamin Mendy. Sebaliknya di sisi yang sebelahnya, Phil Foden akan menjaga Robertson, Kyle Walker akan menjaga seorang Sadio Mane. Di situ, at least fullback ini dan juga wing mereka ini nggak punya keleluasaan untuk mengeksploitasi sisi sayapnya City. Karena City pun juga begitu menyerangnya. Mereka menggunakan pendekatan yang sama, yaitu lewat sisi sayap dan juga sisi half space. Gue udah sering bilang. Nah, Pep sadar bahwa Klopp ini menggunakan high pressing. Jadi ketika bola sedang dikuasai sama para pemain City, biasanya kan seperti ini. Rodrigo akan turun, Gundogan agak sedikit naik atau sejajar. Nah, Salah, Firmino, dan juga Mane itu biasanya naik nih. Nah, sedangkan Henderson biasanya dia lebih naik untuk jadi extra man untuk bisa memberikan passing ke para pemain outfield yang ada di kubu City. Dan yang anehnya gue lihat adalah di sini TAA juga naiknya cukup tinggi nih, Robertson dan juga TAA. Nah, di sini menciptakan ruang yang sangat banyak bagi Phil Foden maupun Raheem Sterling untuk bisa memaksimalkan ruang yang ada ketika bola dari Liverpool itu hilang. Tadi kan gue sempat bilang di 25 menit awal bahwa banyak sekali error-error yang dilakukan sama para pemain City. Ini contohnya nih, Kyle Walker ketika itu dia naik untuk memotong alur bola yang lagi dibangun sama para pemain City. Dan ini sebenarnya jadi peluang pertama bagi Liverpool ya. Jadi Walker ini kan harusnya dia naik untuk mengepres sebenarnya mau Sadio Mane. Yang dia lakukan tuh sebenarnya di laga semalam itu menjaga pergerakan Mane. Nah, tapi di sini dia kepancing untuk menjaga Arnold. Sebenarnya Arnold itu harusnya dijaga sama Phil Foden. Ketika bola udah di Virgil van Dijk, kita tahu lah Van Dijk keahliannya bukan cuma sekedar center back biasa, tapi dia juga punya akurasi umpan yang cukup baik. Gak jarang bola-bola langsung ke sisi sayap, entah itu Salah ataupun Mane berawal dari center back yaitu Virgil van Dijk. Harusnya kan Phil Foden yang harusnya menjaga Arnold, dan di sini Kyle Walker harusnya langsung track back ke belakang menjaga pergerakan Sadio Mane. Nah, disinilah bola langsung dikasih ke Sadio Mane, Walker telah turun sehingga Eric Garcia harus ngejaga pergerakan Sadio Mane. Beruntung di peluang ini Liverpool gagal mengeksekusinya menjadi gol. Untung aja. Hal-hal kayak gini sebenarnya yang bikin musim City itu jadi kacau gara-gara ini. Mereka terlalu naik, terlambat untuk turun, dan gak ada koordinasi yang bagus di lini pertahanan para pemain City. Sehingga City banyak banget hilang poin gara-gara serangan balik kayak gini. Blunder yang kedua dari Rodrigo melawan Fabinho. Jadi seringkali juga Rodrigo ini menurut gue gedek juga kadang nih sama pemainnya. Kadang passing dia bagus, kadang positioning dia bagus, tapi kadang blunder dia juga bagus untuk dihina-hina juga sebenarnya ya, karena kembali lagi dia kadang suka terlalu lama megang bola di area yang cukup berbahaya sehingga gagal diantisipasi sama para pemain City yang lain. Blunder akhirnya seperti ini. Tapi untungnya lagi-lagi bisa digagalkan sama para barisan center back, dan gue di sini cukup angkat topi sama Eric Garcia ya, permainannya konsisten selama 90 menit. Dan menurut gue Eric Garcia dan juga Phil Foden ini dua pemain didikan City yang jadi bisa, dan menurut gue layak untuk bisa jadi pemain inti City di masa depan, karena mereka punya
kemampuan untuk itu, terutama Phil Foden ya. Nah, di sini kalau kalian bisa lihat, ini sebenarnya skema pressing yang dilakukan sama para pemain City. Mereka benar-benar melakukan high press, tapi kadang juga mereka melakukan mid press. Jadi mereka kadang melakukan high block sampai ke center back, kadang mereka juga melakukan mid block. Mereka fokus di bagian tengah lapangan. Jadi bagaimana bola itu tidak boleh sampai melewati atau nggak boleh sampai ke para pemain tengahnya Liverpool. Nah, proses gol keduanya City menurut gue juga menarik karena Liverpool pun juga melakukan blunder di sini. Bagaimana Wijnaldum tadinya kan niatnya mau ngasih bola ke Arnold, tapi langsung dipotong sama Mendy, langsung serangan balik itu terjadi. Nah, yang menjadi tumbal kalau gue bilang ya antara gol kedua dan ketiganya City itu adalah kesalahan dari Robertson. Karena kita tahu kan Robertson ini sebenarnya pemain yang stamina-nya kencang, larinya kencang, menggebu-gebu banget. Nah, tapi di sini perhitungan dia salah. Kenapa? Harusnya kan kalau kita lihat secara formasi yang tadi, harusnya kan Arnold ini kan ngejaga Foden. Tapi entah kenapa di sini dia tertarik untuk bisa menjegal atau menghambat alur bola dari Ilkay Gundogan. Harusnya dia track back ke belakang, ini dia malah maju untuk memutus operan dari Ilkay Gundogan. Sehingga di sini Phil Foden punya ruang untuk bisa langsung maju tanpa ada siapapun yang mengawal di area ini. Di sini Robertson gagal. Nah, akhirnya terciptalah peluang 4 lawan 3. Di mana di sini Robertson memilih untuk menjaga atau membayang-bayangi seorang Kevin De Bruyne di sebelah kanannya tanpa ada yang menjaga sisi Raheem Sterling sehingga gol bisa terjadi di kubu City. Kembali lagi di gol ketiga. Ini menurut gue kecerdasan dari seorang Phil Foden juga ya. Bagaimana di sini kita lihat 4 pemain City lawan 7 loh. 7 pemain Liverpool, tapi menurut gue passing yang mereka terapkan brilian banget dan ini sebenarnya udah dilatih passing-passing kayak gini, nggak mungkin yang kayak gini nggak dilatih gitu. Jadi kelihatan banget para pemain City itu luwes, clean, nothing tulus, cara mainnya pas dan lihatlah alhasil gol tercipta. Itu menurut gue yang bisa kita ambil dari match tadi malam. Sebenarnya kalau bisa dibilang kedua tim superior banget, nggak juga, karena dari statistik juga sebenarnya shot mereka hampir sama, possession mereka hampir sama, shot on goal mereka hampir sama. Cuman lagi-lagi yang gue bilang efektivitas di sini yang menjadi kunci perbedaan dari kedua tim. Lagi-lagi City kali ini berhasil menerapkan taktiknya dengan lebih benar ketimbang para pemain Liverpool. Ya memang nggak mengubah keadaan sih, tapi seru aja gitu untuk dilihat. Oke, menurut lo pertandingan semalam kayak gimana? Tulis di kolom komentar. Kurang lebih mungkin kalau ada dari gua analisa gua yang kurang atau mungkin ada yang salah, ada yang keliru, lu boleh tulis di kolom komentar analisa lu. Dan jangan lupa kalau kalian suka dengan video ini, kalian please like, dan jangan lupa gue ingetin untuk lu subscribe channel gua kalau lu suka ya. Dan kalau lu tertarik, langsung aja jangan lupa subscribe tadi gue bilang, dan jangan lupa nyalain tombol loncengnya karena kan seperti video gue yang sebelumnya nih, YouTube itu kan algoritmanya udah mulai ngaco. Yang direkomendasi itu bukan video-video yang lu subscribe. Nah, jadi ketika lu nyalain tombol lonceng, lu akan dapat notifikasi ketika gue upload video. Ya lu buka YouTube ya video gue yang duluan lu tonton, jadi lu nggak akan terpapar video-video dari rekomendasi yang sedianya menurut lo itu nggak terlalu mendidik buat lo atau bukan tontonan lu banget gitu. Oke, itu aja untuk video kali ini. Thank you so much guys for watching this video. Jangan lupa, gue juga masih memohon bantuan lu untuk ngevote dan like kompetisi dance cover gue. Linknya ada di deskripsi, tata caranya juga ada di deskripsi. Tolong banget nih, jarang-jarang gue minta tolong sama lu kan selain subscribe. Oke, thank you so much guys for watching this video. I'm Eduardo Adam signing off. Remember, we only live once, so spread the love and stay positive. Bye-bye.